Indonesia sebagai negara hukum, di mana negara hukum adalah negara yang segala aktivitasnya memiliki konsekuensi hukum. Nah, nanti akan dibahas oleh beliau Dr. Solehuddin SHMH. Baik, akan saya perkenalkan dulu. Yang duduk di sebelah kanan saya adalah owner dan founder dari kantor hukum Dr. Solehuddin SHMH, yaitu beliau sendiri sebagai salah satu top 15 lawyer, sebagai salah satu advokat yang membidangi di bidang hukum perdata, di hukum pidana maupun konsultasi hukum yang lain. Jadi pada pertemuan kali ini akan kita berbagi pengalaman mulai dari Bapak Dr. Solehuddin, bagaimana mengenal hukum, bagaimana sadar akan hukum, dan bagaimana masyarakat Indonesia itu harus paham akan hak-hak dan tanggung jawab hukumnya. Nah, untuk sesi kedua nanti silakan kepada siapapun yang ada di sini ataupun nanti yang akan datang bisa bertanya apa saja, konsultasi mengenai hukum yang insya Allah nanti akan dibantu untuk dicarikan solusinya, untuk diberikan wawasan dan pandangan-pandangan dan perspektif-perspektif hukum tentunya. Baik, sebelum acara ini kami mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga acara ini membawakan manfaat pada kita semua. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kepada beliau Dr. Solehuddin SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Mas Nasrullah, dan terima kasih kepada Mas Faiz yang memfasilitasi terkait dengan bukan penyuluhan hukum kalau istilah yang tepat ini ya diskusi masalah hukum. Karena kita mengatakan diskusi karena tidak ada tema yang harus secara spesifik dibahas. Diskusi, konsultasi itu yang paling tepat saya kira dalam menyikapi atau acara-acara ini. Nah, saya sebagai owner ya dari kantor Dr. Solehuddin SHMH dan Asosiatif yang ada di Malang, itu sangat menyambut gembira kaitannya dengan acara bincang-bincang santai terkait dengan masalah ini, bincang-bincang terkait masalah hukum. Kenapa? Karena saya melihat di dalam sistem kelembagaan itu ada 3 komponen yang harus kita perhatikan dan harus kita perjuangkan sama-sama agar 3 komponen ini menjadi baik. Salah satu adalah komponen pertama itu masalah substansi hukum. Kalau kita bicara hukum, maka kita pasti akan berbicara masalah substansi hukumnya atau hukumnya. Kalau orang awam itu mengatakan substansi hukum itu undang-undangnya. Maka undang-undang ini harus baik. Nah, meskipun tidak ada undang-undang yang sempurna. Mengapa tidak ada undang-undang yang sempurna? Karena undang-undang ini adalah produk politik. Karena produk politik yang membuat adalah orang politik. Karena orang politik yang membuat, maka siapa yang berkuasa pada saat itu, maka undang-undang itu akan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik. Umpama sekarang, yang menang siapa? PDIP. Maka jangan heran kalau undang-undang itu bau-baunya itu bau PDIP. Karena undang-undang itu produk politik.
Nah, kalau istilah di dalam orang yang pernah belajar di S3 itu kepentingan apa? Ada apa di dalam undang-undang? Politik apa yang ada dalam undang-undang? Kalau sudah bicara politik apa, maka yang berbicara adalah politik kepentingan. Karena majority itu salah satu jargon di dalam demokrasi. Yang minoritas harus menghargai itu semua. Mengapa? Nah, ya, kalau ingin kamu merubah sistem, ya kamu harus memenangkan pemilu dulu. Tidak bisa umpama yang minoritas akan mewarnai kepentingan politik, tidak mungkin. Itulah demokrasi. Maka undang-undang itu harus dibuat sedemikian rupa supaya sempurna, meskipun tidak akan mencapai suatu kesempurnaan. Undang-undang ini yang menjadi persoalan. Sekarang apalagi ada Omnibus Law. Ada beberapa undang-undang yang dijadikan satu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ini menjadi persoalan besar bagi kita. Saya mungkin dengan Mas Malik dulu, saya salah satu orang, ini Mas Malik ini satu angkatan dengan saya waktu S3, itu yang saya selalu menyuarakan, Indonesia termasuk negara yang senang membuat undang-undang dan senang juga untuk judicial review undang-undang. Itu Indonesia. Maka tidak heran kalau ketika undang-undang itu belum keluar, itu sudah banyak komponen bangsa yang mengakan judicial review ke MK. Itu fenomena. Ketika undang-undang keluar, langsung dia mengadakan judicial review ke MK. Mengapa? Karena tidak sejalan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti adalah undang-undang itu akan dibatalkan. Apakah itu semua undang-undang, apakah itu per pasal atau per ayat. Kalau ada pertanyaan, apakah ada undang-undang yang semuanya itu dibatalkan? Ada. Undang-undang koperasi. Semua pasal itu dibatalkan semua. Ada umpama ayat, Pak. Ada yang ayat masalah tembakau. Ayatnya saja. Maka kita sebagai orang yang menjadi pemerhati hukum itu mengamati terus agar supaya bagaimana hukum itu berjalan dengan baik, bagaimana hukum itu berjalan dengan benar. Nah, itu substansi hukumnya. Makanya kalau orang berbicara bagaimana hukumnya ini, Pak, ini kita harus kaji semua. Kalau dalam kajian undang-undang itu ada kajian filosofis atau filsafati, ada kajian yuridisnya bagaimana, kajian teoritisnya bagaimana, kajian empirisnya bagaimana, untuk membuat suatu produk perundang-undangan. Sehingga apa? Sehingga undang-undang ini betul-betul bisa diakomodir dan bisa diterima oleh masyarakat. Itu tujuan dari undang-undang. Tujuan untuk dibuat undang-undang untuk apa? Satu, untuk menjamin kepastian hukum. Yang kedua, untuk menjamin keadilan. Yang ketiga, untuk menjamin kemanfaatan. Supaya undang-undang memberi manfaat kepada semua. Supaya undang-undang itu memberi kepastian hukum kepada semua rakyat. Supaya undang-undang itu memberi keadilan bagi masyarakat. Yang kedua adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini banyak. Ada pengacara, kalau sekarang sudah advokat istilahnya. Ada juga polisi, ada jaksa, ada hakim, ada lembaga pemasyarakatan. Itu penegak hukum semua. Nah, penegak hukum itu harus baik, harus jujur, harus baik. Supaya apa? Supaya hukum itu dikawal oleh hal-hal yang baik. Tidak diselundupkan hukum. Tidak
hukum dijadikan alat untuk menjelegitimasi masalah kesalahan. Tidak. Jadi aparat hukum yang benar bagaimana menjalankan hukum itu dengan benar. Sudah aparat tidak menjalankan hukum dengan benar, katanya orang Arab, fantadiru saat, tunggu tanggal mainnya kehancuran. Maka semuanya polisi menjadi polisi yang baik, lawyer menjadi lawyer yang baik, menjadi jaksa yang baik, hakim menjadi hakim yang baik. Kalau itu semua berjalan seiringan, bersenaga, seirama di dalam penegakan hukum, maka hukum betul-betul akan tegak. Hukum akan betul-betul bisa menjadi hukum yang dilulukan ya oleh masyarakat. Tetapi ketika aparat penegak hukum itu bobrok, bagaimanapun bagusnya substansi hukumnya, undang-undangnya tadi, pasal demi pasalnya, itu percuma. Mengapa? Kalau dijalankan dengan orang yang tidak baik, maka semua harus berjalan seiringan, seirama dan seiringan. Nah, aparat penegak hukum itu apa? Aparat penegak hukum polisi, Mbak. Biasanya polisi yang baik, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, itu tupoksinya dia sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Jadi polisi harus lepas daripada kekuasaan. Begitu juga advokat. Paling berat itu sebenarnya adalah advokat. Mengapa paling berat? Dan advokatlah satu-satunya penegak hukum yang mengawal kasus mulai dari alif sampai iya, bismillah sampai tamat. Yang mulai pertama, lawyer itu yang mengawal sampai pada putusan yang ingkrah. Tetapi kalau polisi kan hanya penyidikan sudah tuh goodbye, sudah tidak punya kewenangan lagi ketika sudah ada di kejaksaan. Begitu juga jaksa, setelah penuntutan menuntut, ya sudah selesai. Begitu juga hakim hanya di saat dia perkara itu disidangkan. Tapi lawyer itu mulai dari awal. Maka saya katakan tidaknya hukum itu, peran lawyer itu adalah sangat menentukan. Untuk apa? Mengawal supaya berjalan dengan baik. Karena kalau hukum tidak berjalan dengan baik, jangan bermimpi Indonesia itu adalah menjadi negara hukum yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Jangan sampai kita mengawal ini adalah penegak hukum ini adalah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maka tidak boleh ada diskriminasi itu. Kalau hukum adalah harus tajam ke bawah, tajam ke atas. Tapi bagaimana kondisi di lapangan, kadang-kadang itu terjadi. Hukum tidak berpihak kepada orang yang di bawah, tapi berpihak kepada yang di atas. Itu kadang-kadang itu terjadi hal semacam itu. Nah, kita sebagai penegak hukum, saya sebagai lawyer juga mendorong agar supaya hukum betul-betul dijalankan dengan benar dan baik. Itu. Yang ketiga adalah terkait dengan kultur. Kultur itu adalah budaya masyarakat. Budaya masyarakat juga harus kita kawal. Jangan sampai malah masyarakatnya yang menciptakan hukum itu bengkok, menciptakan hukum itu menjadi tidak tajam. Karena umpama dulu kita sebelum merdeka itu masalah upeti itu ya sudah wajar gitu. Zaman kerajaan itu malah harus memberi upeti. Kan terbalik dengan sekarang kan. Sekarang kekuasaan tidak boleh menerima upeti karena bisa dijerat undang-undang
tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi. Tapi kalau dulu rakyat memang harus membayar upeti kepada raja, malah dianjurkan. Kalau sekarang kan tidak boleh. Maka dengan demikian kultur masyarakat, bagaimana kesadaran masyarakat itu tumbuh untuk menjalankan hukum yang baik dan benar. Nah, sekarang kita dalam acara diskusi santai ini adalah itu salah satu bentuk bagaimana kita menstimulus agar supaya hukum bisa berjalan sesuai dengan realnya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu, jadi itu yang mungkin bisa berkembang kemana-mana, karena ini masih awal. Rencananya nanti dalam 1 bulan sekali, mungkin 1 bulan 1 kali kita bincang-bincang santai terkait dengan masalah hukum. Nanti topik nanti ditentukan ya, untuk bulan depan apa. Bisa juga kalau nanti banyak permintaan bisa 2 minggu sekali. Saya kira itu. Terima kasih.